ini kita akan bahas notasi faktorial. Untuk n bilangan asli, bentuk faktorial bilangan n didefinisikan sebagai berikut. N faktorial sama dengan n kali n kurang 1 dikali n kurang 2 dikali seterusnya kali 2 kali 1. Artinya faktorial itu adalah perkalian bilangan asli n yang semakin mengecil sampai 1. Jadi selalu berkurang 1. N bulan-bulan n ini berkurang 1 menjadi n kurang 1. N kurang 1 berkurang 1 lagi menjadi n kurang 2, dan seterusnya sampai dengan didapatkan bilangan terurut mengecil sampai 1. Pendefinisian faktorial hanya berlaku untuk n bilangan asli. Nah, untuk n sama dengan 0 ada definisi khusus, yaitu 0 faktorial itu sama dengan 1. Sebagai contoh, di sini ada satu contoh. Tentukan hasil faktorial berikut. Kita bahas satu-satu ya. Bagian A, 5 faktorial. Jadi kita mulai startnya 5. Jadi bilangannya dia selalu turun berkurang 1 sampai pada angka 1 perkalian ya. Berarti di sini 5 berkurang 1 menjadi 4, berkurang 1 menjadi 3, berkurang 1 menjadi 2, berkurang dari 1 menjadi 1. Sehingga 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120. Bagian B, 4 faktorial dikali 3 faktorial. Kita hitung dulu 4 faktorial. 4 kali 3 kali 2 kali 1 hasilnya 24. 3 kali 2 kali 1 hasilnya 6. 24 kali 6 144. Bagian C, bentuk pembagian 7 faktorial dibagi atau per 3 faktorial. Kita uraikan 7 faktorial jadi 7 kali 6 kali 5 kali 4 dikali 3 faktorial. Dan saya stop sampai di 3 faktorial karena di sini ada 3 faktorial. Artinya apa? Tinggal 7 kali 6 kali 5 kali 4, hasilnya 840. Bagian D, 8 faktorial per 3 faktorial dikali 5 faktorial. 8 faktorial itu sendiri 8, 7, 6, 5. Kenapa saya stop sampai 5 faktorial? Karena di bawah ada 5 faktorial supaya nanti bisa saya coret. Berarti yang di atas 8 kali 7 kali 6, yang di bawah 3 faktorial dinaikkan 3 kali 2 kali 1. 3 kali 2 kali 1 6, coret lagi 6 dengan di bawah ini semua. Berarti tinggal 8 kali 7 56. Bagian E, 1 per 7 faktorial dikurang 2 per 8 faktorial tambah 3 per 9 faktorial. Nah, di sini seperti di penjumlahan, pengurangan, pecahan, dan saya selalu samakan penyebutnya ya. Di sini penyebutnya belum sama. Ya, samakan penyebutnya dengan cara mengambil KPK. KPK dari 7 faktorial, 8 faktorial, 9 faktorial berapa? Nah, di sini saya uraikan dulu ya. Dari 9 faktorial itu sama halnya kalau saya tulis 9 kali 8 kali 7 faktorial. Kenapa saya stop sampai 7 faktorial? Nanti supaya kelihatan 7 faktorial di sini ada, 8 faktorial itu ada juga nanti 7 faktorialnya. 8 faktorial kali diuraikan sama dengan 8 kali 7 faktorial. 7 faktorial itu sendiri sama dengan 7 faktorial. Nah, di sini bisa kita lihat KPK-nya ini adalah 9 kali 8 kali 7 faktorial. Jadi ini nanti menjadi penyebut. Oke. Nah, samakan penyebutnya semua. Sekarang kita mulai 9 kali 8 kali 7 faktorial dibagi 7 faktorial, berarti kan 9 kali 8 dikali 1 kali 9 kali 8. Paham di sini? Ini lagi 9 kali 8 kali 7 faktorial dibagi 8 faktorial. Berarti 8 faktorial tadi kan 8 7 faktorial. Berarti 8 7 faktorial ada di sini. Berarti tinggal 9. 9 kali 2, tulis 2 kali 9 atau 9 kali 2. Ngerti? Kemudian ini 9, 8, 7 faktorial dibagi 9 faktorial. 9 faktorial kan sama ini juga. Artinya ini dibagi, ini kan 1 dikali dengan 3 tetap 3. Nah, sekarang sama dengan 1 kali 9 kali 8 itu 72.
2 kali 9 18 kurang ya. Ini 3 tetap. Nah, 9 kali 8 kali 7 faktorial itu tidak lain 9 faktorial. Ya kan ini? Saya ubah lagi kembali, ini sama dengan 9 faktorial. 9 faktorial, 9 faktorial. Sama menyebutnya 9 faktorial, tinggal pembilangnya dioperasikan. 72 dikurangi 18 ditambah 3 hasilnya 57 per 9 faktorial. Baik, kita lanjut contoh kedua. Nyatakan dalam bentuk faktorial. Langsung saja untuk menjawab bagian A. 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 7 faktorial. B. 9 kali 8 kali 7 kali 6. Nah, bentuk faktorialnya ini sama dengan 9 faktorial per 5 faktorial. Kan bilangan terbesarnya kan 9. Berarti pas 9 faktorial. Nah, di sini kan hanya stop di 6. Berarti harus dibagi dengan 5 faktorial. 9, 8, 7, 6. Langsung ambil bilangan terbesarnya. Berarti 9 faktorial. Berarti kan 9 faktorial kan 9 dikali 8 kali 7 kali 6 sampai 1. Nah, di sini hanya sampai 6 atau stop di 6. Berarti harus dibagi dengan 5 faktorial. Tolong ya. 9 faktorial ini bukan hanya sampai ke 6, tapi dia sampai di 1. Nah, di mana yang mau dicari bentuk faktorialnya hanya 9, 8, 7, 6. Berarti bagaimana caranya supaya 9 faktorial ini 5, 4, 3, 2, 1 bisa dicoret? Maka harus dibagi dengan 5 faktorial supaya jadinya bentuk seperti ini. Ngerti ya? Bagian C, 7 kali 6 kali 5 kali 4 per 3 kali 2 kali 1. Nah, langsung lihat di pembilangnya, bilang terbesarnya 7. 7 faktorial. Tapi di sini 7 kali 6 kali 5 kali 4. Nah, kalau 7 faktorial masih ada sambungannya 3, 2, 1. Bagaimana caranya supaya 3, 2, 1 ini dicoret? Maka saya bagi dengan 3 faktorial. Kenapa di sini adalah 3 faktorial? Karena 3, 2, 1 itu 3 faktorial. Nah, saya ulangi. Kita lihat ya. 7, 6, 5, 4 per 3, 2, 1. Berarti kalau 3, 2, 1 kan gampang ini. 3, 2, 1 itu berarti 3 faktorial. Nah, yang di atas dari masalah ini karena dia terputus hanya stop di 4. Berarti bilangan terbesarnya 7 faktorial. 7 faktorial itu kan dia tidak stop di 4, tapi 7 faktorial itu sampai di 1. Nah, supaya sisanya 3, 2, 1 itu bisa dicoret, maka di sini saya harus bagi dengan 3 faktorial. Oke, paham? Lanjut untuk bagian D. K kali K kurang 1 kali K kurang 2 kali K kurang 3. Ini mau dinyatakan dalam bentuk faktorial. Nah, lihat yang mana yang terbesarnya. Yang terbesarnya K. Maka tulislah K faktorial per K dikurang 4 faktorial. Kenapa bisa K dikurang 4 faktorial? Karena di sini kan stop di K dikurang 1, dikurang 3. Berarti masih ada itu kalau K faktorial itu bukan hanya stop sampai K dikurang 3, tapi dia stop sampai 1. K faktorial itu kan K dikurang 1, berkurang 1 selalu ya. Dari K berkurang 1 dapat ini, berkurang 1 dapat ini, berkurang 1 kan K dikurang 3 kurang 1 kan K dikurang 4, K dikurang 5 sampai intinya berakhir di 1. Itu kalau K faktorial. Supaya bisa hanya stop sampai di K dikurang 3, maka saya harus bagi K dikurang 4 faktorial. Ngerti? Lanjut bagian D. N tambah 1 kali N dikali N dikurang 1 dan seterusnya dikali dengan N dikurang R. Yang mana terbesar di sini? N tambah 1. Pasti N tambah 1 lebih besar dibanding yang lain, dibanding faktor yang lain. Jangan sampai bilang, Pak, yang selalu besar itu ada di depan, belum tentu. Pokoknya ini kan K ditambah 1, kalau berkurang 1 kan jadinya N. K ditambah 1 dikurang 1 kan N.
N berkurang 1 menjadi N dikurang 1, dan seterusnya sampai dengan N dikurangi R. Ya. Nah, berarti yang terbesarnya itu adalah N tambah 1. Pas N tambah 1 faktorial. Ternyata N tambah 1 faktorial bukan hanya sampai sini ya, tapi masih bisa lanjutkan dikurang 1 lagi ini. Ya, supaya saya bisa putus hanya sampai di sini atau stop sampai N dikurang R, maka di bawah saya harus bagi N dikurang N dikurangi 1 faktorial. Lanjut bagian F. N tambah 2 kali N tambah 1 kali N dikurang 1 per 3 kali 2 kali 1. Nah, kita lihat dulu penbilangnya. Yang mana paling besar? Pasti N tambah 2. Kebetulan ini berurutan tulisan dia. Coba kita cek apakah N tambah 2 lebih besar. Jika N tambah 2 kalau dikurangi 1 kan menjadi N tambah 1 kan. Intinya dia semakin mengecil atau menurun. N tambah 1 dikurangi 1 kan 3N. N ini dikurangi 1 kan menjadi N kurang 1. Oke? Nah, berarti langsung ambil N tambah 2 yang terbesar difaktorialkan. N tambah 2 faktorial ini bukan hanya sampai di N dikurang 1, masih bisa lanjut ini N dikurang 2, N dikurang 3 sampai seterusnya. Supaya bisa hanya saya stop di sini, berarti saya harus bagi N dikurang 2 faktorial. Di sini dia faktorial di mana? Karena dia kali 2 kali 1 dia faktorial. Lanjut soal nomor 3. Tentukan nilai N jika N tambah 2 faktorial per N faktorial sama dengan 42. N tambah 2 faktorial bisa diuraikan N tambah 2 kurang 1 lagi N tambah 1 kurang 1 lagi N faktorial. Coret. Berarti N tambah 2 dikali N tambah 1 sama dengan 42. Nah, biasa perkalian N kali N tambah 2, N kali 1 positif N, 2 kali N positif 2N, 2 kali 1 plus 2 sama dengan 42. Jadinya persamaan kuadrat. N kuadrat, N tambah 2N juga N. Kenapa di sini kurang 40? Iya, ini kedua ruas dikurangi 42 atau pindah ruas ini. 2 dikurangi 42 jadi negatif 40 sama dengan difaktorkan. Cari dua bilangan, kalau dikali hasilnya negatif 40, kalau ditambah hasilnya 3, yaitu negatif 5 dengan 8. Coba negatif 5 kali 8 negatif 40. Negatif 5 tambah 8 positif 3. Oke, dapatkan nilai N-nya. N dikurang 5 sama dengan 0 atau N sama dengan 5. Atau N tambah 8 sama dengan 0, didapat N sama dengan negatif 8. Negatif 8 ini tidak memenuhi karena bukan bilangan asli. Berbicara faktorial, maka itu bilangan asli ya. Jadi yang memenuhi adalah N-nya sama dengan 5. Cara 1. Cara 2, setelah tadi dari sini ya, kita mulai. N tambah 2 dikali N tambah 1 sama dengan 42. Ya, tidak usah repot-repot mengalihkan ini semua kayak tadi ini. Langsung saja cari dua bilangan yang hasil kalinya 42, selisihnya 1. 7 kali 6. 7 kali 42 kan selisihnya kan 1. N tambah 2 sama dengan 7, N-nya diperoleh 7 dikurang 25. Uji ke sini, apakah N tambah 1 sama dengan 6? Ganti N-nya 5, 5 tambah 1 sama dengan 6. Berarti N-nya sama dengan 5.